Tahun 2023, tahun yang nggak akan pernah gue lupain. Tahun yang rasanya beda. Nggak sekadar pergantian angka, tapi titik belok hidup gue. Pilihan besar ada di depan mata, jadi mahasiswa, atau langsung nyemplung ke dunia kerja. Buat sebagian orang, ini hanya fase biasa dalam hidup yang akan lewat begitu aja. Tapi buat gue, ini ujian harapan, kecewa, dan bagaimana gue harus bangkit lagi. Semua bermula di semester akhir kelas 12. Waktu itu detik demi detik mulai terasa berat. Hari-hari yang biasanya penuh tawa mulai berubah jadi tegang dan penuh harap. Kenapa? Karena pengumuman SNBIP 2023 udah di depan mata. SNBP, jalur tanpa tes. Cuman modal nilai rapor dan prestasi. Kalau lolos, tinggal daftar ulang, selesai. Tapi kalau enggak, ya harus siap kecewa. Gue masih ingat hari itu kelas gue berubah jadi ruang penuh deg-degan. Satu persatu teman buka HP mereka. Ada yang teriak kegirangan, ada yang cuma senyum lebar sambil nunjukin layar. Tapi ada juga yang diam. Matanya basah, pandangannya kosong. Giliran gue. Tangan gemetar, jantung deg-degan. Gue buka websitenya. Dan yang muncul bukan warna biru, tapi merah. Muncul sebuah tulisan. Ya, hanya sebuah tulisan. Tapi menyimbang banyak tragedi tragis di dalamnya. Seketika semua kayak nge-freeze. Gue diam. Sakit, banget. Kecewa, nggak usah ditanya. Tapi gue bilang ke diri sendiri, tenang, ini belum akhir. 10 hari kemudian, muncul harapan baru. SPAN PTKIN. Masih jalur tanpa tes, tapi khusus buat kampus Islam negeri. Kali ini, gue nggak buka sendirian. Gue duduk di ruang tamu bareng orang tua, nunggu jam 3 sore sambil deg-degan nahan harapan. Jam 3 tepat, gue buka pengumuman, dan merah lagi. Iya, gagal lagi. Rasanya kayak dunia nge-zoom out, sunyi. Nggak ada suara, cuman pertanyaan yang terus muter di kepala gue. Apa gue nggak cukup baik ya? Saat itu gue hampir nyerah. Tapi hidup nggak berhenti di 1 atau 2 kegagalan. Masih ada satu jalur lagi, SNBT. Jalur tes, persaingan lebih ketat dan peluang lebih kecil. Tapi ini satu-satunya jalan yang tersisa. Dan kali ini, gue siap. Gue tempuh jalur ini dengan 2D, doa dan dukungan. Dari orang tua, dari guru, dari sahabat, dan yang paling penting, dari diri gue sendiri. Gue tahu cerita ini belum selesai. Ini baru bab pertama dari perjalanan panjang gue. Kalau lo pengen tahu gimana akhir cerita ini, lo tahu harus ngapain, subscribe channel ini dan nyalain notifikasinya. Karena gue janji bab selanjutnya akan lebih cerita, lebih dalam, dan lebih dekat sama lo. Dan satu lagi, coba tulis di kolom komentar, lo tim warna biru atau merah? Gue pengen baca kisah lo juga. Karena mungkin kita nggak sendirian.